Selamat datang ke program Suara Belia sesi yang pertama. Bersama kami, Hope Media Sarawak akan bersama dengan anda pada jam 7.30 malam bermula pada 26 Julai hingga 1 Ogos. Apa kabar saudara-saudari di luar sana? Saya berharap agar semuanya dalam keadaan yang sehat dan baik-baik sahaja. Kita semua sedia maklum, negara kita sedang berada dalam keadaan yang tidak baik dan dalam usaha untuk memutuskan rantaian COVID-19. Tetapi, itu tidak menghalang kita daripada terus mempelajari firman Tuhan. Kerana keimanan yang kuat dan kepercayaan yang utuh dapat membantu kita untuk terus melayani Tuhan dalam hidup ini. Jadi, saya, Rostina, dari Hope Media Sarawak akan memimpin perbaktian evangelisasi Suara Belia pada tahun 2020. Tema kita pada tahun ini adalah Damai di dalam Yesus. Damai yang membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik dan lebih mendekat kepada Tuhan. Nyanyian akan dipimpin oleh Neveni Serlin dan Nicole Cheong. Dan lagu yang dinyanyikan adalah Bagaikan Bejana dan Kau yang Terindah. Lagu pertama kita ialah Bagaikan Bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah
Lagu pembuka kita ialah Kau Yang Terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Nyanyian istimewa akan dibawakan oleh Belia Gereja Bunga, yaitu lagu Yesus Padamu Ku Berseru. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, Kau pelindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulu ku memuji namamu sepanjang umur hidup.
atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Doa pembuka akan dipimpin oleh Okhini Maro Damijo. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, dipermuliakanlah nama-Mu. Kami ucapkan syukur kepadamu karena telah mengumpulkan kami dalam program I-Suara Belia ini. Berkatilah acara ini dan hantarlah Roh Kudus-Mu agar acara ini berjalan dengan lancar. Berkati juga pengkhotbah kami, yaitu Pastor Willy Rojo, agar segala yang disampaikan dapat menjangkau jiwa-jiwa di luar sana. Terima kasih kerana mendengar doa kami. Karena semua ini kami minta dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Pengkhotbah oleh Saudara Willy Rojo. Shalom dan selamat malam kepada semua kita. Pada malam hari ini merupakan malam yang pertama dalam program evangelisasi I-Suara Belia kita. Saya berharap semua kita dalam keadaan sehat dan berkat surga akan menjadi bahagian dalam kehidupan kita pada saat ini. Amin. Sebelum kita melangkah jauh untuk mendengar firman Tuhan, saya ingin mengundang semua kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kuasailah kehidupan kami, berikanlah kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami Tuhan, supaya apapun yang kami pelajari sebentar nanti akan menjadi sebuah kebangunan iman kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Judul firman Tuhan yang saya ingin sampaikan pada malam hari ini adalah Damai di dalam firman-Nya. Ramai di antara kita manusia di dunia ini memiliki banyak persoalan dalam kehidupan kita. Membuatkan tindakan di luar pemikiran itu terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita lihat bagaimana Pertubuhan Kesehatan Sedunia WHO mencatatkan case ataupun rekod membunuh diri pada saat ini. Yaitu antara 10 sebab kematian di dunia ini adalah case membunuh diri. Katanya, membunuh diri juga adalah 2 penyebab kematian bagi mereka yang berusia 15 sampai 29 tahun. Manakala di Malaysia, remaja berusia 13 sampai 17 tahun mempunyai keinginan membunuh diri lebih daripada 10%. Lebih tinggi berbanding pada tahun-tahun yang sebelumnya, hanya 7.9%. Jadi inilah mencerminkan bagaimana kes membunuh diri ini berlaku. Apakah penyebabnya? Penyebabnya adalah dari konflik keluarga, banyak mengalami cabaran yang sukar, masalah perhubungan, perceraian, berlaku keganasan dan sebagainya. Ini membuatkan manusia mengambil tindakan yang sepintas tersebut untuk membunuh diri. Ramai manusia coba mencari kedamaian dalam kehidupan mereka, tetapi mereka gagal untuk mendapatnya. Sehingga berbagai tindakan dilakukan supaya mereka mendapat kedamaian tersebut. Tetapi di akhirnya mereka tidak juga mendapat dan akhirnya mereka membunuh diri.
itu adalah akhir titik daripada persoalan yang mereka hadapi. Saudara-saudari, ini adalah sebuah dilema yang dihadapi oleh kita manusia pada saat ini. Membuatkan ia menjadi persoalan yang besar yang harus kita bendung setiap hari dalam kehidupan kita. Tanpa manusia sadari, ada buku yang memuatkan kedamaian dalam kehidupan kita. Buku ini kalau dibaca dan direnungkan akan memberikan kebaikan yang terbaik dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ini adalah surat cinta yang dititipkan kepada kita, yaitu Allah memberikan kepada umatnya yang selalu mencari dan ingin menemuinya. Alkitab merupakan penjualan yang paling laris di seluruh dunia pada saat ini. Alkitab merupakan sejarah yang harus dipelajari oleh setiap manusia. Karena pada saat ini, Alkitab paling banyak terjual di sepanjang masa. Tidak ada satupun buku yang dapat menandingi Alkitab ini. Karena Alkitab adalah Alkitab yang paling laris terjual, yaitu tulisan Allah sendiri buat kita semua. Menurut catatan di Amerika Serikat, penjualan Alkitab setiap hari adalah 162.000 nafkah untuk setiap hari. Bayangkan saudara, ini mencerminkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menyayangi dan memberikan serta menitipkan surat cinta kepada kita untuk mendapat setiap ketenangan dari persoalan yang dihadapi. Lalu apa yang kita pelajari di sini adalah pada tahun 2012 James mencatatkan dan ia membuat penelitian bahwa penjualan Alkitab sepanjang 50 tahun akhir ternyata berjumlah 3,9 miliar Alkitab terjual. Berarti kita lihat begitu banyak Alkitab terjual sehingga orang haus akan mempelajari firman Tuhan. Hasil penelitian tersebut meneguhkan kita bahwa Alkitab paling banyak dibaca dan buku ini penting bagi manusia. Kita semua tahu isi dan peran Alkitab ini sebagai Alkitab kehidupan kita. Di sana kita menemukan berbagai kisah-kisah yang boleh membangunkan iman kita lebih percaya kepada Tuhan dan akan dikendali dengan baik oleh Tuhan itu sendiri. Jikalau kita menyerah secara total kehidupan kita ke dalam tangannya. Lalu mahkota daripada seluruh tulisan Alkitab ini adalah Yesus sendiri. Sabda Allah yang hidup dan dapat mengangkat kehidupan kita dan membawa kehidupan kita lebih percaya kepadanya. Di dalam buku Ibrani 4:12 berkata, sebab firman Tuhan hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, dan sendi-sendi, dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran kita manusia. Kalau kita garis bawahi, ayat sebentar tadi adalah, sebab firman Tuhan itu hidup dan kuat. Berarti Yesus telah membekali kita dengan sebuah firman yang terbaik untuk kebangunan kerohanian kita di dunia ini. Saudara-saudari, mari kita melihat salah satu contoh yang terdapat di dalam kitab. Ia sentiasa berserah kepada Tuhan dan meletakkan kehidupan dia kepada Tuhan sepanjang dilema ataupun permasalahan yang dia hadapi. Contohnya adalah Ayub. Ayub adalah cerita yang populer yang kita pelajari sepanjang zaman sehingga ke saat ini. Bagaimana Ayub mempertahankan kehidupannya setelah ia dihimpit dengan berbagai masalah. Hartanya, anaknya meninggal. Dan bagaimana Ayub mempertahankan imannya kepada Tuhan. Dan inilah yang dapat kita lihat. Bagaimana Ayub mempertahankan imannya kepada Tuhan. Meskipun badai menimpa, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan boleh membantunya. Setelah kita merenungkan kisah Ayub ini, Ayub adalah seorang yang sangat luar biasa menghadapi tantangan hidup dalam iman kepada Kristus. Inilah janji Tuhan, damai di dalam firman-Nya, menjamin sebuah kehidupan yang abadi kepada semua kita yang terus percaya kepadanya.
Sikap moral ataupun karakter yang kita dapat pelajari daripada kitab Ayub ini adalah meskipun dia kehilangan banyak harta, tetapi dia tetap menyerah sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Persoalannya kepada semua kita pada saat ini, saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus, adakah kita percaya akan kehidupan kita kepada Tuhan? Seperti mana contoh dari tokoh tersebut, yaitu Ayub. Satu-satunya catatan tentang istri Ayub adalah waktu Ayub terkena bara busuk dan telah kehilangan semua hartanya. Dicatatkan bagian pertama, pada saat itu istri Ayub bukannya mendukung, di sebaliknya menyuruh Ayub untuk menghujat Allah. Di dalam buku Ayub 2 ayat 9. Persoalannya kepada kita pada saat ini, adakah kita mengalami hal yang sama seperti Ayub alami? Adakah kita ingin berpaling kepada Tuhan dan tetap percaya kepada Tuhan? Di dalam Alkitab, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam Roma 9 ayat 29. Dan seperti mana yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi Sodom dan sama seperti Gomora. Saudara-saudari yang di dalam Yesus Kristus, dalam firman terdapat pelbagai rahasia kehidupan jikalau kita percaya kepada Tuhan. Mari kita membuka dalam buku Matius 11 ayat 29 yang berbunyi begini. Pikul lakuk yang kupasang, belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan kamu akan mendapat ketenangan dalam jiwamu. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus, Yesus adalah sebuah jalan dalam kehidupan kita. Percaya ataupun tidak percaya, Yesus ingin membantu kita. Tetapi, adakah kita ingin bersandar kepadanya? Dalam buku Roma 15 ayat 33 berkata, Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Penyertaan Tuhan sepanjang masa daripada sejarah kehidupan umat-umatnya dahulu sampai sekarang tetap menyertai kita. Dan di dalam buku 2 Petrus 3 ayat 9 berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggap itu adalah sebuah kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan semua orang yang berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Sebuah jaminan kepada kita saudara. Damai di dalam Yesus, sebuah janji yang Yesus ingin sampaikan. Saya percaya semua kita memiliki hal yang sama. Stres dan sebagainya itu adalah sebuah mainan dalam kehidupan kita sebagai orang yang hidup di dunia ini. Tetapi apakah janji Tuhan kepada kita? Dia akan menepati janjinya untuk membantu umat-umatnya. Saudara-saudari, Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan selalu menepati janjinya. Dan Tuhan selalu ingat omongannya. Oleh itu, kita janganlah menyerah untuk menghadapi segala persoalan dalam kehidupan kita. Karena Yesus berada di samping kita untuk memimpin setiap kehidupan kita di dunia ini. Seringkali kita menuntut janji Tuhan dan merasa tidak sabar mengapa Tuhan tidak menjawabnya dengan secepatnya. Tuhan tahu waktu yang terbaik dalam menepati setiap janji yang Dia ingin berikan kepada kita manusia. Oleh karena itu, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Seperti terdapat dalam buku Pengkhotbah 3 ayat 11. Saudara-saudari, di dalam buku Kontroversi Besar, tulisan Nyonya White berkata, setan coba untuk membersihkan dunia ini daripada Alkitab dan mengubahnya dengan banjiran dengan versi-versi yang menyelewengkan fakta-fakta yang terdapat di dalam Alkitab. Juga bekerja untuk membinasakan dan menyelewengkan buku-buku ini, karena buku ini merupakan buku yang paling laris terjual di seluruh dunia sehingga ke saat ini. Tetapi Tuhan tetap melindungi firman-Nya daripada binasa untuk membantu umat-umatnya yang mengalami persoalan dalam kehidupan mereka.
Kisah di sebalik lagu mengikuti Yesus keputusanku. Saya rasa semua kita mengetahui kisah tersebut. Kisah tersebut adalah kisah yang sangat menyedihkan. Bagaimana sebuah keluarga dengan iman yang mereka hadapi, mereka sanggup dibunuh demi Tuhan. Mereka sanggup dibunuh demi Tuhan. Kalau kita imbas kembali dengan kisah ini, terjadi sebuah kebangunan di Eropa pada saat itu. Dan banyak misionaris-misionaris telah dikerahkan untuk pergi ke seluruh dunia untuk menyebarkan firman Tuhan pada saat itu. Dan ada misionaris dari Inggris datang ke India dan pergi ke satu tempat yang bernama Assam. Dan suku yang menetap di Assam itu adalah suku Gero. Menurut catatan sejarah yang dituliskan oleh Dr. Job, misionaris Inggris ini membawa kabar baik kepada suku Gero. Suku Gero adalah suku yang terkenal dengan makan manusia, memakan sesama sendiri. Dan setiap rumah ada tengkorak. Oleh karena mereka seringkali memburu manusia. Dan jikalau hal ini terjadi, ketika kepala dibawa ke rumah, mereka adalah orang yang sangat kuat. Tetapi di sebalik perjalanan misionaris Inggris itu tadi, ia mengajar orang mengenali Tuhan. Sepanjang ia mengajar orang di India itu, di suku Gero, mengenali Tuhan, ada satu keluarga menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam pribadi mereka masing-masing. Di akhirnya, ketua daripada suku ini mendengar kisah tersebut. Setelah ia mendengar kisah tersebut, dia mengarah semua rakyatnya untuk bertemu dengan orang tersebut. Ketika mereka bertemu dengan orang tersebut, lalu ia menyuruh keluarga ini untuk menyangkal imannya kepada Yesus. Tetapi ia tidak mau menyangkalnya. Ketua daripada suku tersebut mengungkutnya dan berkata, "Jikalau engkau tidak menyangkal imanmu, istri dan anakmu, dan malah kamu sendiri akan mati." Tetapi ia menyanyi rangkap yang pertama, lagu yang telah diciptakan oleh dia sendiri. Dia menyanyikan, "Mengikut Yesus adalah keputusanku. Kuta ingkar, kuta ingkar." Akhirnya, kedua anaknya ini mati. Ketika ketua suku ini mengatakan sekali lagi kepadanya, "Sangkallah imanmu." Ia tidak menyangkal imannya. Malah ia menyanyi rangkap yang seterusnya. "Walau sendiri ku ikut Yesus. Walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar." Pada saat yang sama, ketua suku ini mengerah rakyatnya untuk membunuh istrinya. Lalu ia bertanya sekali lagi, "Ingkarlah imanmu kepada Yesus." Lalu ia menyanyikan rangkap yang ketiga, "Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Ku tak ingkar, ku tak ingkar." Pada saat yang sama, berakhirlah kehidupannya dan ia dibunuh dan dihukum mati. Berapa tahun sudah berlalu setelah kejadian ini? Ketua daripada suku ini berpikir, kenapa orang sanggup mati karena Yesus? Dari manakah ia mendapat kekuatan tersebut? Ia mengambil keputusan untuk mempelajari firman Tuhan. Setelah ia mempelajari, ia menemukan sebuah kebenaran, damai di dalam firman Tuhan, kekuatan daripada firman Tuhan, sehingga ia mengerah seluruh rakyatnya untuk
percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan itu sangat baik untuk menyelamat umatnya, terutamanya ketua dari kepala suku ini, walaupun nyawa dikorbankan. Tetapi kita melihat bahwa kebangunan rohani terjadi oleh karena satu orang yang tidak sanggup menyangkalkan imannya. Semua orang bisa diselamatkan oleh karena hal tersebut. Kesaksian ataupun latar belakang dari lagu ini mengingatkan setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang mau mengikut Tuhan, karena satu benih yang mati menghidupkan jutaan benih yang lain. Akan ada banyak tantangan, bahkan melibatkan nyawa sekalipun. Tetapi keteguhan iman dan pengharapan selalu menolong orang yang percaya dan tetap bersandar kepada Tuhan melalui kekuatan firman tersebut. Firman Tuhan yang memberikan jaminan kepada kita. Karena firman Tuhan adalah surat cinta kepada umat-umatnya. Adalah firman Tuhan di mana memberikan kedamaian kepada kita. Firman Tuhan dapat menuntun kita dalam kehidupan kita untuk menghadapi setiap persoalan. Kiranya kita dimampukan untuk tetap berpegang teguh kepada iman kita kepada Tuhan, sehingga kita mendapati kita setia sampai pada akhir kehidupan. Apapun persoalan yang saudara-saudari hadapi sekarang, ingatlah firman Tuhan yang akan menuntun kita. Kesimpulan daripada khotbah yang saya sampaikan pada malam hari ini adalah firman Tuhan dapat memecahkan setiap persoalan yang kita hadapi. Rahasia yang memberi jaminan kepada kita adalah firman Tuhan itu. Firman Tuhan adalah jalan di mana dalam buku Yohanes 14 ayat 6 berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus adalah titi dalam kehidupan kita. Yesus adalah perahu dalam kehidupan kita. Marilah kita sama-sama menumpang dan mengikuti titi tersebut, supaya kehidupan kita di dunia ini melalui firman Tuhan, kehidupan kita akan dijaminkan dengan hal yang terbaik seperti mana yang Yesus janjikan kepada kita. Panggilan kepada semua kita, serta ingatlah saudara-saudari, janji Tuhan kepada kita. Tuhan akan selalu menjaga kita 24 jam. Karena firman-Nya, kasih karunia dan damai dari Allah, Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dalam buku Efesus 1 ayat 2. Biarlah firman Tuhan yang baru saja kita dengar tadi dapat memberikan peringatan dan peningkatan iman kepada kita, serta membuatkan kita lebih dekat kepada Tuhan, percaya dan tetap berpegang teguh kepada titipan Tuhan, yaitu firman-Nya. Semoga Tuhan memberkati kita. Untuk mengakhiri sesi online seminar kita pada malam ini, kita akan nyanyikan lagu penutup, yaitu Jangan Pernah Menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai.
Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Doa penutup akan dilayangkan oleh Saudara Chris Fraser. Mari kita bersama-sama tunduk dan berdoa. Tuhan yang di syurga, terpuji mulia nama-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu sepanjang program ini. Biarlah apa yang disampaikan oleh Pastor Willy tadi menjadi pedoman dalam hidup setiap orang yang mendengarnya. Semoga kasih dan setia-Mu sentiasa menyertai kami semua. Kedatangan-Mu kami menantikan Tuhan. Terima kasih mendengar doa ini sekali lagi. Dalam nama anak-Mu Yesus kami serahkan doa ini. Amin. Terima kasih kerana bersama dengan kami di Hope Media Sarawak. Semoga perbaktian kali ini memberi banyak pengertian dan pedoman kepada kita mengenai damai dalam Yesus. Sesiapa yang ingin buat permohonan doa atau ingin mendapatkan buku Hope Beyond Tomorrow ini, boleh memberi komen dalam ruangan komentar di bawah. Sekian, terima kasih. Shalom dan semoga Tuhan memberkati.